Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranti Hermawati dalam YouTube channel Ranti Story. Di sini kita akan membahas tentang perusahaan dagang, khususnya menyusun laporan laba rugi perusahaan dagang, ya. Oke teman-teman, sebelum ke video, kalau misalkan nanti video saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video saya supaya saya tetap semangat untuk mengupload video ya. Oke, langsung saja kita ke video. Laporan laba rugi. Perlu diketahui kalau laporan keuangan dalam perusahaan dagang yang lazim digunakan itu ada 4. Pertama, laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca, dan keempat arus kas. Nah, di sini kita akan membuat laporan laba rugi. Sebelum menyusun laporan laba rugi, ada beberapa informasi yang akan kita butuhkan, yaitu yang pertama terkait pendapatan usaha atau penjualan bersih, yang kedua HPP, yang ketiga total beban yang dikeluarkan selama periode tersebut, dan yang terakhir pendapatan dan beban di luar usaha yang mungkin saja diperoleh atau dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini sudah ada soalnya dan pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut maka besarnya laba kotor yang diperoleh oleh usaha Star Ilmu berapa? Nah, di sini juga ada soal yang kedua sebagai tambahan, yaitu laba bersihnya, yang ditanyakan laba bersih sebelum pajak. Nah, perlu diketahui untuk menghitung laba kotor itu cukup mudah, yaitu kita harus menghitung dulu berapa penjualan bersihnya dikurangi HPP, harga pokok penjualan. Karena ini perusahaan dagang, otomatis yang kita butuhkan itu harga pokok penjualan dari barang yang sudah dijual kepada konsumen berapa. Istilahnya itu modalnya lah, modal barang dagangannya. Harga aslinya dari supplier itu berapa, nah itu HPP. Maka penjualan bersih dikurangi HPP akan menghasilkan laba kotor. Nah, laba kotor ini nanti akan dikurangi oleh total beban-beban yang dikeluarkan selama periode tersebut oleh perusahaan, maka akan menghasilkan laba usaha atau laba bersih sebelum pajak. Nah, kalau misalkan si perusahaan memperoleh pendapatan lain di luar penjualan atas barang dagang, misalkan di sini ada pendapatan komisi, nah itu akan menjadi penambah untuk laba usaha, tinggal ditambahkan saja. Dan kalau misalkan ada beban lain di luar usaha yang dikeluarkan juga menjadi pengurang, laba usaha dikurangi beban di luar usaha. Nah, nanti akan dihasilkan laba bersih sebelum pajak, ya, laba bersih sebelum pajak. Kemudian dikurangi lagi kalau misalkan sudah ada berapa tarif pajaknya, pajak penghasilan dikurangi laba bersih sebelum pajak, maka akan diperoleh hasil akhir yaitu laba bersih setelah pajak. Nah, ini kita akan susun ke sini ya. Pertama urutannya dari penjualan bersih atau pendapatan usaha dulu di sini. Sebentar ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Pertama pendapatan usaha. Di sini penjualan. Penjualan sebesar 90 juta ini diperoleh dari soal. Di sini disebutkan bahwa penjualan sebesar 90 juta. Kita pindahkan ke sini. Kemudian masukkan lagi retur penjualan. Nah, ini sudah ada retur penjualan 4 juta. Kita pindahkan ke sini. Potongan penjualan sebesar 2 juta, pindahkan ke sini. Nah, untuk mengetahui penjualan bersih, kita bisa menghitung dengan cara penjualan total dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan, maka hasilnya adalah penjualan bersih. Seperti ini sudah dituliskan 90 juta dikurangi 6 juta, hasilnya adalah 84 juta, yang mana ini merupakan penjualan bersih. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung HPP nih, poin yang kedua ya. Nah, oke. Di sini saya sudah salin ke laporan laba rugi informasi dari soal. Jadi untuk mencari HPP, pertama-tama kita tuliskan dulu berapa persediaan barang dagang awal. Kalau misalkan ada, kalau misalkan tidak ada, dikosongkan saja. Nah, berhubung di sini di soalnya terdapat persediaan barang dagang awal 12 juta, jadi kita masukkan posisinya di sini aja. Ya. Kemudian yang kedua pembelian. Nah, pembelian kita lihat lagi di soal, pembelian adalah 45 juta. Kita masukkan 45 juta di sebelah sini. Jadi di laporan laba ruginya sengaja saya bikin yang 4 kolom seperti ini supaya rapi, agar posisinya pun tidak acak-acakan, jadi beraturan sehingga memudahkan kita untuk menghitung.
Nah, setelah pembelian yaitu beban angkut pembelian, kita cari di sini beban angkut pembelian 1 juta. Nah, kenapa beban angkut pembelian disimpannya pada ini nih bagian HPP bukan di beban-beban? Karena dalam perusahaan dagang biasanya biaya angkut atas pembelian barang dagang itu langsung dikenakan pada barang yang akan dijual gitu. Dikenakan secara langsung pada barang yang akan dijual. Nah, setelah beban angkut di input, sekarang kita hitung dulu. 45 juta ditambah 1 juta. Ya, hasilnya adalah 46 juta di sini. Kasih space 1 baris buat hasil yang ini jumlah. Begitu. Kemudian retur pembelian. Kita cari di sini ada, nah, retur pembelian sebesar 6 juta. Tulis di sebelah sini. Kemudian potongan pembelian 3 juta. Nah, setelah ini kita jumlahkan. 6 juta ditambah 3 juta hasilnya adalah 9 juta. Nah, kita bisa simpan di sebelah sini. Dikasih tanda kurung karena apa? Retur pembelian dan potongan pembelian merupakan pengurang dari total pembeliannya ini. Jadi nanti kita bisa mengetahui berapa sih pembelian bersihnya. Nah, untuk mengisi pembelian bersih yaitu total pembelian dan beban angkut dikurangi retur serta potongan. Hasilnya di sini. 46 juta dikurangi 9 juta. Hasilnya adalah 37 juta. Nah, ini kita bisa menyimpannya di sebelah sini. Seperti itu. Oke. Tadi kita sudah tahu persediaan barang dagang awalnya stok masih ada 12 juta. Kemudian pembelian bersih di periode tersebut ternyata 37 juta setelah dihitung. Maka kita bisa menghitung kembali, berarti barang yang tersedia untuk dijual pada periode ini nih 31 Desember, pada periode Desember 2008 adalah sebesar 12 juta ditambah dengan 37 juta berapa? 49 juta. Barang yang tersedia untuk dijual adalah 49 juta ya. Sudah sampai sini. Nah, kita tuliskan lagi. Setelah barang tersedia untuk dijual, di sini persediaan barang dagang akhir. Kita lihat lagi di soal. Persediaan barang dagang akhir ternyata 15 juta. Ini kan membuat laporan laba rugi biasanya di akhir periode ya. Misalnya ini Desember, berarti tanggal 31 Desember. Nah, di tanggal 31 Desember diketahui bahwa persediaan barang dagang yang tersisa di gudang ternyata tinggal 15 juta lagi. Ya, tinggal 15 juta nih. Kita sebelumnya sudah menghitung persediaan awal ditambah pembelian di bulan tersebut adalah 49 juta. Berarti berapa sih barang yang sudah terjual dengan menghitung ini yang tersisa di gudang 15 juta dan ini total keseluruhan barang yang ada selama periode tersebut. Kita bisa menguranginya. 49 juta dikurangi 15 juta. Hasilnya adalah 34 juta. Maka HPP, harga pokok penjualan atau harga pokok dari barang yang sudah terjual di bulan Desember adalah 34 juta. Seperti itu. Jadi untuk menghitung HPP lumayan cukup panjang. Kita harus tahu dulu persediaan barang dagang awalnya berapa, kemudian pembeliannya berapa, ada beban angkut tidak, kita tambahkan. Kemudian selama proses pembelian ada retur enggak, terus ada potongan enggak gitu. Nanti ada pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ditambahkan dengan saldo di awal stok barang di tanggal 1 di periode tersebut, maka bisa diketahui nih Shopee. Maka bisa diketahui nih persediaan barang yang tersedia untuk dijualnya berapa. Kalau sudah diketahui barang yang tersedia untuk dijualnya berapa,
kita bisa menghitung dengan mencari selisih dengan barang yang tersisa di gudang nih gitu. Jadi hasilnya adalah HPP, harga pokok penjualan, harga pokok dari barang yang sudah terjual ya gitu. Kalau HPP sudah diketahui, maka kita bisa menghitung laba kotor. Untuk menghitung laba kotor yaitu penjualan bersih nih 84 juta dikurangi HPP, hasilnya adalah laba kotor. Kita hitung, karena ini pengurang jadi dikasih tanda kurung. Dalam akuntansi biasanya untuk nominal yang pengurang itu dikasih tanda kurung. Nah hasilnya adalah 50 juta, berarti laba kotornya adalah 50 juta. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga nih, total beban. Kita lanjut setelah laba kotor diketahui. Di sini kita tuliskan saja total beban. Untuk mengetahui laba usahanya berapa setelah dikurangi beban. Kenapa di sini total beban langsung? Karena di soal seperti ini. Jadi tidak diuraikan beban apa saja. Di sini hanya disebutkan total beban 15 juta. Jadi ya udah total beban gitu. 15 juta di sebelah mana? Langsung saja di sebelah sini. Ya. Karena total beban menjadi pengurang, kasih tanda kurung. Laba kotor dikurangi total beban adalah hasilnya adalah laba usaha. Laba usaha dulu ya, jangan laba bersih sebelum pajak, karena kita harus mencari lagi ada pendapatan dan beban lain enggak gitu. Laba usahanya 50 juta dikurangi 15 juta. Hasilnya adalah 35 juta. Ini laba usaha. Kita lihat lagi di soal. Persediaan barang dagang akhir sudah diposting, total beban usaha sudah, potongan pembelian sudah diposting, retur pembelian udah. Nah, di sini diketahui ternyata ada pendapatan komisi yang merupakan pendapatan di luar usaha gitu. Jadi disimpan di sebelah sini setelah laba usaha. Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha. Di sini pendapatan komisi. Hanya ada satunya, jadi langsung saja 1.500.000 simpan aja di sebelah sini. Karena pendapatan komisi merupakan penambah, jadi tidak usah dikasih tanda kurung, ditambahkan saja. Kita cari ada lagi tidak beban. Nah, ternyata tidak ada, jadi cukup sampai sini. Kita tambahkan saja. Ini hasilnya adalah laba bersih sebelum pajak. Aduh. Harusnya ke sini, ke pinggir. 36.500. Nah, sudah. Kalau misalkan nanti ada pajak, maka laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilannya, baru diketahui laba bersih setelah pajak. Berhubung di soal tidak disebutkan pajak penghasilannya berapa yang dibebankan, jadi sampai sini selesai. Sampai sini selesainya. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa sih laba kotornya? Laba kotornya adalah 50 juta. Hasil dari penjualan bersih dikurangi HPP. Kemudian laba bersih sebelum pajaknya berapa? Laba bersih sebelum pajak yaitu 36.500.000. Ini tuh laba kotor dikurangi dengan beban-beban ditambah dengan pendapatan lain-lain. Jadi hasilnya adalah laba bersih sebelum pajak. Oke, itu. Untuk soal yang ini cukup sampai sini dulu.
Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kalau misalkan ingin paham betul, jangan di skip videonya ya, tonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.